Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang kita miliki ini, karena hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa kita juga perbanyak sholawat serta salam kita kepada suri tauladan kita, kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada seluruh sisi kehidupannya itu suri tauladan. Pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan tatkala seorang hamba berhubungan dengan Tuhannya. Pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan tatkala seorang hamba berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Pada diri beliau juga ada suri tauladan dalam bermuamalah dengan sesama, dengan tetangga, dengan guru, dengan murid, dengan pemimpin, semua ada. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada kita dan menetapkan bagi Rasulullah SAW pada diri beliau itu ada suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh untuk kalian seluruh manusia pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang hasanah, yang baik. Seperti itu. Jadi tatkala kita hidup kita ingin menjadi orang baik, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin tenang, bahagia dunia dan akhirat, maka kita tidak bisa kecuali dengan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan mendapatkan apa? Ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, seperti itu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berterima kasih kepada beliau yang telah mendakwahkan, menyampaikan risalah Islam ini kepada manusia, sehingga kita sekarang bisa di atas Islam, di atas petunjuk, di atas jalan yang betul-betul mengantarkan kita kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kita melanjutkan lagi untuk membaca sebuah kitab yang Masya Allah, kitab yang sangat bagus, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita atau masih pada hadis yang ke 111. Dari bab mujahadah ya. Hadisnya cukup panjang. Sekarang kita lanjutkan membaca hadis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW setelah kemarin menerangkan bahwasanya seluruh manusia itu dalam keadaan apa? Lapar, dalam keadaan apa? Tidak memiliki pakaian, seperti itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, karena ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini memanggil hambanya, "Wahai hambaku, sungguh
kalian itu setiap malam, setiap hari tukhtiun, berbuat salah. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu, mintalah ampunan padaku. Aghfir lakum, pasti akan aku ampuni untuk kalian. Nah, dalam penggalan ini beliau Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ya ibadi. Berarti memang barakallahu fikum, faedah yang pertama dari hadis ini berarti apa? Seluruh kita adalah apa? Hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Selain Allah adalah hamba. Tuhan itu hanya satu. Tidak ada yang lain. Tuhan yang hak itu hanya satu. Tuhan yang betul-betul dia adalah Tuhan. Yang betul-betul dia itu menguasai. Yang betul-betul dia mengatur. Yang betul-betul dia memberikan rizki. Yang betul-betul dia menghidupkan dan mematikan. Yang betul-betul berhak untuk kita mintai padanya doa. Mintai padanya pertolongan. Bersandar padanya. Seluruh makhluk itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya yang mengaku Tuhan atau tidak mengaku Tuhan tetapi dituhankan, itu tidak ada. Itu semuanya makhluk walaupun dia mengaku Tuhan, seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Dia mengakui bahwasanya dia adalah apa? Tuhan yang maha tinggi. Dia tidak mengakui dirinya Tuhan, tapi dituhankan oleh manusia ya, atau oleh makhluk. Seperti siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dia menetapkan, saya dan ibu saya ini hanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian umat, sebagian manusia mempertuhankan beliau. Ya, dia bukan Tuhan hakikatnya. Seperti itu. Semuanya adalah apa? Makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil hamba-hambanya, karena kita semua adalah hamba. Hambanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hamba. Nah itu. Nih. Faedah pertama, kita semua itu hamba. Sama semuanya. Siapapun kita adalah sama-sama hamba. Sampai pun kita dengan Rasulullah SAW itu ada satu persamaan, yaitu sama-sama apa? Hamba. Beliau SAW mulia sekali, betul. Agung sekali, betul. Tapi beliau adalah siapa? Hamba. Tidak bisa diibadahi. Tidak boleh kita beribadah padanya. Cuma beliau adalah orang terbaik. Hambanya yang terbaik. Bahkan diangkat sebagai nabi. Bahkan diangkat sebagai rasul. Bahkan diangkat sebagai kekasihnya. Seperti itu. Jadi memang kita ada persamaan dengan Nabi, tapi perbedaan juga jauh banget. Jangan sok, aku kalau kan ya Nabi pada baik, no. Terus gembelengan seperti itu, astagfirullahaladzim. Iya, samanya cuma satu, sama-sama apa? Hamba yang tidak punya sifat ketuhanan itu di situ. Lainnya iskalah kabeh jenengan. Gantengnya skala, dunyane wis kalah lah. Karo Kanjeng Nabi. Gantengnya luar biasa, masya Allah. Bojone sangat, jangan bojo loro bebeti kok, iya kan? Dunyane masya Allah. Rasulullah itu hartanya melarah, luar biasa banyaknya. Cuma orang seneng, tidak suka dengan apa? Harta, tidak suka beliau itu. Sudah kesengsem dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kekasihnya Allah loh. Sudah tahu kenikmatan bagaimana menjadi kekasih Allah sehingga semuanya hina katanya. Ya kalau datang harta baginya sudah langsung dimanfaatkan fisabilillah. Ini sudah sampai taraf seperti itu, sampai kedudukan seperti itu. Makanya kita itu jauh sekali itu dari kekasih Allah. Buktinya apa? Kita masih senang dunia.
Itu salah satu tandanya. Wis ora duwe angen-angen ora oleh-oleh. Itu kebanyakan kita. Wis ora duwe dunya, angen-angen nemen ora oleh-oleh, ora liya kabeh akhire. Tidak dapat kasih sayang Allah, tidak pula dapat harta dunia. Aduh, mulasi teman. Seperti itu. Barakallahu. Kalau kita cinta betul-betul sudah kita itu cinta sama Allah SWT, kita akan merasakan kenikmatan. Coba aja, tatkala kita cinta pada sesuatu, kita itu bisa fokus sekali dengan hal itu. Ya tidak? Misalnya orang yang hobinya, misalnya apa? Pak Bambang hobinya kan otak-atik mesin. Motor dudak misalnya. Itu bisa lupa semuanya itu kalau wis lagi otak-atik gitu kan. Karena nikmat. Seneng gitu kan. Bagi kita yang enggak suka, ya lo, mau ngapa dudak-dudik gitu kan. Tapi orang yang sudah suka coba, dia seperti itu. Yang namanya cinta. Sama orang yang hobinya mancing coba. Ya Allah ya Rabbi. Antum kalau lihat di peteguran itu, di waduk penjalin, subhanallah. Kungkum sedinamet bisa loh. Iya kan? Karena di pinggir udah habis, akhirnya dia apa? Mancrup maring apa? Tengah kungkum. Dekikis sekali pancing seperti itu kan. Subhanallah. Sampai mengkirut kayak naik waduh. Katisen kademen, ya tidak? Awake ireng gudeng. Tapi tepenging, bisa tepenging? Jangankan jenengan yang bukan siapa-siapa mau menging. Bojone menging ora mempan ya. Iya tidak? Karena sudah cinta dengan apa? Mancing. Itu contoh. Sama Rasulullah SAW itu cintanya itu terhadap Allah SWT. Dan Allah sudah mencintainya, bahkan menjadi hanya 2 orang yang diangkat dalam tingkat puncaknya kecintaan oleh Allah, yaitu namanya istilahnya Al-Khalil. Itu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya sudah, nggak ngefek dunia itu padanya, nggak ngefek sedikit pun. Banyak nggak ngefek, sedikit nggak ngefek. Subhanallah. Itu luar biasa. Jadi kalau Rasulullah SAW itu datang baginya harta rampasan perang seperti itu, 1 malam udah nggak ada, dibagikan fisabilillah untuk orang membutuhkan, untuk sedekah, untuk apa saja. Orang Badui datang minta kepada Rasulullah SAW harta, dikasih domba 1 bukit. Masya Allah. Itu enggak ngefek. Begitu juga Rasulullah SAW kadang lagi nggak punya harta, bahkan sampai nggak punya hartanya beliau itu dalam taraf yang ngeri gitu loh, luar biasa. 3 bulan, 3 purnama dapurnya itu nggak nyala. Coba bayangkan coba, 3 purnama dapurnya nggak nyala coba. Itu masih Masya Allah, biasa aja. Aisyah punya makanan nggak? Nggak ada. Bisa nggak apa-apa lah, kalau gitu saya puasa. Ini idan shaim, nggak apa-apa. Kalau gitu saya puasa aja, puasa sunnah seperti itu. Secepat itu, semudah itu. Padahal itu bukan apa? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Masya Allah. Itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kita coba, orang anak beras sedina wis pada kembleter, ada mumet. Iya kan? Kenapa? Kita belum sampai pada taraf cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah itu tipis sekali. Seperti tipis sekali. Kan ujung daripada kesengsaraan dunia itu apa? Puncaknya kesengsaraan dunia, puncaknya ujian dunia apa? Mati. Iya kan? Puncaknya lapar apa? Mati. Iya kan? Kalau orang sudah sampai cintanya kepada Allah SWT luar biasa, mati ya malah bersyukur dia, karena ya kebenaran lebih cepat ketemu karo Gusti Allah. Kita itu karena sangat cinta dunia, banyak dosa, akhirnya apa? Wedi mati no.
Karena sebenarnya hati kita mengakui bahwasanya kita itu pendosa yang sangat besar. Orang mati priwe yo. Sembayangnya jarang, bolong-bolong. Quran yang ngasih rahmatan. Akhirnya kita takut mati kan? Subhanallah. Tapi kalau orang yang sudah di atas ketaatan, di atas cinta kepada Allah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi sekali, ya happy terus gitu loh. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dunia banyak, ya dia manfaatkan. Dikasih sedikit, ya dia. Dan yang berbicara ini hanya bisa berbicara, belum sampai seperti itu. Masih berlatih. Makanya riyadhah, kita itu berolahraga, berlatih, melatih hati kita untuk sampai seperti itu. Tidak serta-merta kita itu tiba-tiba langsung langkah panganan langsung bisa ini idan shaim. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu saya puasa, nggak bisa. Itu harus ada tahap. Semuanya itu ada proses, ya tidak? Kita awalnya nggak bisa berjalan. Kita bisa berangkang, mungkin berdiri jatuh, akhirnya titah-titah, sampai akhirnya bisa berjalan berlari. Itu ada tingkatan. Dulunya kita nggak bisa membaca. Kemudian kita baca per huruf dulu. A, ba, ta, sa, terus sampai kita bisa membaca Al-Quran. Nggak bisa, kita langsung tiba-tiba bisa membaca Al-Quran, nggak bisa. Tiba-tiba kita bisa berlari, tiba-tiba kita bisa berhitung, tidak. Semua ada tahapan sama agar sampai hati kita itu legowo, sangat mudah menerima takdir. Ya ada tahapannya seperti itu. Nah, itu faedah yang pertama, ya ibadi, berarti menunjukkan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguh kalian itu selalu berbuat salah, malam siang itu selalu kalian berbuat salah. Faedah kedua bahasanya apa? Seluruh manusia itu pasti akan salah. Itu pasti sudah, nggak mungkin tidak. Seluruhnya. Allah SWT ini berfirman dalam hadis qudsi ini, innakum, sungguh kalian, pakai penekanan, pakai taukid. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu tiap siang, tiap malam, tiap hari itu berbuat salah. Pasti itu, ya tidak? Gak ada dari kita yang kayaknya sehari itu gak punya salah. Semua kita pasti tiap hari berbuat salah. Ini faedah yang kedua. Jadi secara kauniyah Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan seluruh manusia itu salah. Itu secara kauniyah. Tapi secara syar'iyah kita dituntut untuk tidak berbuat salah. Jadi takdir Allah, ketetapan Allah itu ada dua. Takdir kauni dan takdir syar'i. Ketetapan kauni dan ketetapan syar'i. Ketetapan kauni adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Tapi bisa dicintai oleh Allah, bisa juga tidak. Itu ketetapan kauni. Ketetapan Allah yang pasti terjadi, tapi bisa dicintai dan bisa tidak. Contoh ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan dicintai. Ya, masuk Islamnya Abu Bakar, masuk Sayyidina Umar, itu kan. Orang sholat, orang masuk Islam, orang zakat, orang menutup aurat, itu semua ketetapan Allah, ya tidak? Dan itu kauni, karena memang terjadi. Dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Ada lagi ketetapan Allah kauni yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi ketetapan kauni itu ketetapan Allah yang pasti terjadi, bisa dicintai, bisa tidak. Yang tidak contohnya kafirnya Fir'aun, ya kan? Fir'aun kafir. Adanya kemaksiatan oleh makhluk, mau itu muslim, mau itu kafir, ya tidak? Apakah semua muslim itu kalau sudah Islam kemudian dia pasti benar? Tidak. Islamnya pasti benar,
Tapi orang muslimnya, orangnya belum tentu benar. Karena apa? Karena ketetapan Allah secara kauni, namanya manusia pasti akan berbuat salah. Dan kesalahan itu tidak dicintai oleh Allah. Ya tidak? Nah terus apa fungsinya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketetapan tapi terjadi tapi tidak dicintai. Ada hikmah di situ. Hikmahnya pertama adalah apa? Ujian. Apa? Ujian. Sebelum manusia hamba itu melakukan sesuatu, dia sudah tahu dan dia punya hak pilih. Ya tidak? Misal, orang mau judi online, naudzubillah. Ini semoga Allah menjaga kita, menjaga seluruh kaum muslimin agar tidak tergoda dengan judi online. Karena judi online ngeri sekali. Subhanallah. Orang sebelum judi online, sebelum dia deposit uangnya, dia itu deposit itu tiba-tiba jalankan sendiri gitu, atau dia punya keinginan, kan dia bisa deposit, bisa juga tidak, ya tidak, punya pilihan kan? Kalau dia melakukan deposit, berarti tercela dia. Kalau dia tidak mau deposit, tidak mau judi online, terpuji dia, ya tidak. Nah itulah ujian. Makanya adanya ketetapan Allah kauni yang tidak dicintai oleh Allah, itu pertama hikmahnya adalah itu untuk ujian. Ya Allah nggak salah. Diuji kita. Kan kita bisa subuhan itu, bisa bangun tidak? Bisa. Bisa lanjut tidur bisa? Bisa. Kalau bangun kemudian kita sholat subuh, terjadi kan? Dicintai oleh Allah tidak? Dicintai. Berarti itu ketetapan Allah kauni yang dicintai. Kalau kita subuhan, eling, kemudian tidur lagi, bisa tidak? Bisa. Berarti terjadi tidak? Banyak sekali sekarang. Iya kan? Krungu adzan malah tambah jingkrung. Banyak banget kan Pak? Yang seperti itu kan? Terjadi seperti itu. Dicintai atau tidak? Tidak. Tapi terjadi? Kenapa terjadi? Ujian tadi. Ya kita di dunia itu memang negeri ujian. Kita lagi diuji nih. Makanya jangan lupa ini kita lagi diuji kaum muslimin wal muslimat. Kita diuji, lulus enggak ini? Lulus kita masuk surga, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak lulus, naudzubillah, kita mendapatkan kemurkaan dan azabnya Allah. Orang demodal, utang bank, riba loh, bank itu riba, iya kan? Kan sebelum kita tanda tangan kan, kita punya pilihan, ya tidak? Mau utang atau tidak? Ya, ujian itu. Durene tanggane gantung segigal matang pohon. Ujian tidak? Ujian berat ya. Tuku larang gitu kan. Ki wis gigal nang wite gandel-gandel langka wong, peteng, langka CCTV jan. Apa maning sing ora detali wis gigal ketebruk gitu. Langka wong weruh jen tiba. Bawor maning. 4 kilo misalnya. Langka weruh. Gigal ketebruk. Diambil bisa enggak? Bisa. Enggak diambil bisa enggak? Bisa juga. Ya ujian itu. Semuanya itu adalah ujian. Semua itu ujian. Uang rakyat itu triliunan itu. Dejikot, jangankan dejikot 1 miliar, dikot 100 miliar ke orang konangan lah. Wong saking akeh seperti itu. Bisa ngambil? Bisa nggak diambil? Ya bisa. Ujian. Seperti itu. Aspal 5 cm. Misalnya kudune 14 cm. Kurangi baik.
kurangi 3 senti jadi 11 senti. Mentakan rakyatnya arep dekodek sih. Aspalnya duduk gitu terus diukur. Ana ora sing ngukur aspal ngasih rakyatnya sejeli kayak gitu. Enggak ada kan? Bisa dia bermain curang 3 cm. Ping pira loh itu loh. Ping pirang kilometer loh itu. Panjangnya aspal Purwokerto Jibarang itu 17 meter loh, bayangkan loh. Susut itu 3 senti bae. Aja 3 senti lah, terlalu kandel. 2 senti bae. Setelah ngasih protes kayak orang ngerti. Kali 17 kilo, kali lebarnya berapa itu? Jalan Purwokerto Jibarang itu. Mulane ndeange pada aneh-aneh iki. Aspal depangan coba. Wesi depangan, jembatan depangan, semen de gadag. Ya meriangnya aneh-aneh ya kan? Iya kan Mas Afan? Aspal depangan coba. Jelas utuh panganan, itu bukan makanan itu. Itu pangan ya panas loh. Iya kan? Besi beton itu pangan coba. Ya memang nggak makan aspalnya, nggak makan besinya, nggak minum semennya, tidak. Tapi apa? Itu uang yang dia belikan untuk apa? Beras, belikan untuk ayam, berikan untuk lauk dan pauk. Itu adalah apa? Uang apa? Penjualan aspal. Korupsi beton, korupsi semen dan yang lainnya. Ya, bagaimana hidupnya akan apa? Bahagia. Bagaimana hidupnya akan tenang. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ini. Jadi faedah yang kedua, bahwasanya setiap hamba pasti akan berbuat salah. Nah, kemudian apa? Kenapa ada kesalahan? Karena memang ketetapan Allah, takdir Allah itu ada 2, takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, yang bisa dicintai atau tidak. Kalau yang tidak dicintai karena tadi salah satunya untuk apa? Ujian. Yang kedua, hikmahnya adalah apa? Yang kedua itu ada hikmah di belakangnya. Di belakang ketetapan Allah yang tidak dicintai ini, itu ada hikmah, itu pasti. Contoh, misalnya tadi orang diberi pilihan, ini harta rakyat, kan bisa dia korupsi, bisa tidak. Kalau tidak dikorupsi, ya alhamdulillah itu udah jelas bagus. Kalau seandainya dikorupsi, sudah terjadi kan, dia gagal ujian. Karena ujiannya harusnya dia jangan ambil, jangan dikorupsi. Kemudian dia ambil. Tetap ada hikmahnya di situ. Hikmahnya apa? Agar dia apa? Bertobat. Masih ada ibadah lain dari sebuah dosa. Tatkala dia betul-betul kembali kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu manusia tidak bisa mengelak, ya tidak? Tidak bisa mengelak, pasti dia akan terjatuh, ya tidak? Kalau pasti terjatuh dan seandainya dia dihukum, itu kan kayak Allah itu kayak zalim, ya tidak? Padahal Allah zalim atau tidak? Tidak. Makanya kalau seandainya hamba itu terjatuh, gagal dalam ujian, Allah masih apa? Membuka pintu untuk ibadah. Yaitu ada ibadah yang namanya apa? Taubat. Masya Allah. Itu luar biasa loh. Udah ujian, udah gagal, itu bukan sekedar diampuni, bahkan apa? Ada apa? Peribadatan. Yaitu namanya apa? Taubat. Taubat itu ibadah itu. Luar biasa kan? Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua ada ketetapan syar'i, ketetapan yang apa? Dicintai oleh Allah. Pasti dicintai, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Pasti dicintai. Seperti masuknya Islam, masuknya orang ke dalam agama Islam, itu ketetapan syar'i. Itu dicintai, ya tidak? Tapi ada enggak yang enggak masuk Islam? Ada. Ada enggak yang masuk Islam? Ada juga, ya kan? Pasti dicintai atau tidak?
pasti. Itu ketetapan syar'i. Nah, jadi kalau gitu, mana yang lebih umum? Ketetapan kauni atau ketetapan syar'i? Yang lebih luas ketetapan apa? Kauni, ya kan? Ketetapan kauni lebih luas. Karena apa? Itu pasti terjadi, baik yang dicintai atau tidak. Kalau ketetapan syar'i itu apa? Dia memang pasti dicintai, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Contoh ketetapan syar'i yang dicintai, itu pasti dicintai kan? Yang tidak terjadi, matinya Fir'aun dalam keadaan kafir, iya kan? Itu kan ketetapan syar'inya, dia diperintahkan untuk apa? Masuk Islam. Diutus baginya Nabi Musa alaihi salam, tapi dia nggak mau untuk masuk Islam, karena agama seluruh para nabi itu Islam, ya. Seperti ini. Nah, kemudian wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Masya Allah. Faedah yang keempat. Jadi Allah itu pasti mengampuni dosa. Itu pasti, itu bukan mungkin, ya. Bukan apa? Bukan mungkin. Allah itu pasti mengampuni. Itu pasti. Pasti, kaum muslimin. Maka jangan kita la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari apa? Rahmat Allah. Karena apa? Allah pasti mengampuni itu. Ini buktinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ana, dan aku Allah Subhanahu wa taala aghfirud dzunuba, mengampuni dosa jami'an, seluruhnya. Itu. Ini faedah yang keempat. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku mengampuninya. Berarti kalau kita mau diampuni itu harus ini, bukan tiba-tiba kita diampuni gitu loh. Faedah yang kelima berarti apa? Wajibnya minta ampun atau taubat. Berarti kalau dia nggak minta ampun, apakah dia diampuni? Tergantung. Kalau dosa syirik pasti tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selainnya. Itu. Jadi kalau dosa syirik tidak akan pernah diampuni kalau dia tidak tobat, kalau dia tidak minta ampun. Tapi selain syirik, barakallahu fiik, kalau seandainya dia kalau dia seandainya nggak minta ampun, maka potensinya dua, bisa diampuni secara apa? Cuma-cuma, dan bisa dia diazab dengan dosanya tadi. Tapi kalau dia minta ampun, tobat, istighfar, maka apa? Pasti diampuni. Seperti itu. Jadi seluruh dosa, mau itu syirik, mau itu maksiat, mau itu bid'ah, mau itu apapun, kalau dia tobat pasti diampuni. Kalau tidak tobat, dia tidak istighfar, mati dalam keadaan tidak tobat, maka dilihat. Kalau dosanya dosa syirik, maka tidak diampuni. Kalau selain syirik, maka kemungkinannya dua. Bisa diampuni cuma-cuma, bisa diazab dengan kedosanya dia. Makanya itu ya, yang kelima, jadi harus kita minta ampun. Nah, atau sering disilah dengan taubat. Tapi ada tapinya ini. Taubat itu tidak hanya kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan itu, bukan sebatas itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kepadanya. Itu bukan semata-mata seperti itu. Taubat itu harus terpenuhi padanya 5 syarat. Berapa? 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas. Jadi taubatnya itu betul-betul apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berhenti apa? Merokok misalnya, atau berhenti judi, bukan karena dia ikhlas karena Allah, tetapi dia berhenti merokok
Karena apa? Paru-parunya wis bolong. Seperti itu. Kenapa dia nggak judi lagi? Hah? Udah habis kok. Motor sudah habis, bahkan rumahnya sudah dijual. Bukan karena ikhlas. Nah itu. Jadi syarat tobat yang pertama ikhlas. Dia betul-betul berhenti dari kesalahannya tadi itu karena Allah. Kenapa? Dengan orang merokok maning Pak. Dengan duitnya lurah lah. Haram. Gitu udah. Karena rokok itu adalah apa? Haram. Sudah selesai. Saya tinggalkan karena Allah SWT. Maka kalau orang berhenti merokok, bukan orang bisa berhenti merokok itu cuma dua. Yang pertama memang karena dia lillahi ta'ala, karena berkeyakinan rokok itu apa? Haram. Yang kedua karena memang divonis sudah kronis sama dokter, is bodoh. Rokok mau ngobatin apa Pak? Apa Pak? Tapi ya tunggu bae mati nih, cepet mati nih. Bene gue madan mari. Gue esi kadang-kadang esi cokan paspus. Yang paling efektif adalah bahkan Allah SWT. Seperti itu. Dan semuanya, semua hal kalau dia kok jenengan bisa marah ini sih priwe? Ya karena ikhlas dia tadi. Dia berhentinya karena Allah, bukan karena apapun. Kalau bukan karena Allah, pasti dia suatu saat akan balik lagi. Itu pasti sudah. Sekarang karena nggak mampu aja. Tumben orang judi maning. Ngerti dewek lalu cuma sentong-tongan seperti itu. Seperti itu. Tumben orang kia ya karena kia gitu kan. Tapi kalau apa? Orang yang tobatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya dalam keadaan apapun dia tidak akan apa? Melakukannya lagi. Itu yang pertama adalah apa? Ikhlas. Syarat yang kedua, an yandamal insanu ala ma waqa'a minhu minad dambi. Dia bersedih dengan apa? Perbuatan dosanya. Dia bersedih. Namun bersedihnya ini bukan menjadikan dia berputus asa dari apa? Rahmat Allah. Sering kita mendengar orang, kenapa jenengan kon ngaji kok Mas atau Mbak, aku izin loh, aku isi kayak gini, mosok hari masjid yo, isi kotor nemen. Itu kadang ada orang yang dia apa? Mengakui dia lagi dalam kemaksiatan, tapi dia apa? Berputus asa, seolah-olah apa? Maksiatnya dia terlalu besar sehingga malu itu loh, tapi malu yang salah. Malu yang tidak benar itu, tidak pada tempatnya. Iya dia bersedih, tapi sedihnya itu tidak membuat dia apa? Berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Itu sedihnya menjadikan dia apa? Kembali kepada Allah. Itu yang kedua. Yaitu apa? Bersedih. Yang ketiga, an yaqli'an anid dambi. Dia melepaskan diri dari dosa. Berhenti itu maksudnya. Dia betul-betul apa? Berhenti dari dosa. Dari dosanya tadi. Jadi dia bersedih, kemudian apa? Dia betul-betul berhenti dari dosa tadi. Nah berhentinya ini kalau dia sama Allah, dosanya yang berkaitan dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau hal yang lainnya, ya dia cukup berhenti tadi, meninggalkan aja. Minum khamar seperti itu, dia berhenti aja. Tapi kalau berkaitan dengan dosanya ini berkaitan dengan hamba, maka dia harus istihlal. Berhentinya itu harus istihlal. Istihlal itu mencari kehalalan dari hamba tadi. Misal, dia pernah mengambil atau korupsi harta orang, harta rakyat misalnya. Maka dia tobat, berhenti dari korupsinya.
Kemudian apa? Kembalikan itu uang. Uangnya harus apa? Dikembalikan. Kalau orangnya sudah mati, maka apa? Cari siapa? Ahli warisnya. Kembalikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya nggak tahu sudah. Kita nggak tahu ahli warisnya itu siapa aja, sudah nggak tahu. Maka kita sedekahkan atas nama orang yang pernah kita apa? Ambil hartanya. Kalau enggak, itu enggak akan selesai itu. Itu ngeri. Dosa kepada Allah SWT itu dari satu sisi ngeri sekali. Karena kita bermaksud kepada Tuhan. Ya kan? Tapi dari sisi lain itu agak ringan, dalam artian agak ringan gini. Allah Subhanahu wa taala ada kaidah huququllahi mabniyatun 'alal musamahah wa huququl adami mabniyatun 'alal musyahah. Hak Allah itu dibangun di atas musamahah, ampunan. Tapi kalau hak manusia itu dibangun di atas apa? Penyelesaian. Maksudnya, kalau kita berbuat dosa, yang itu dosanya adalah haknya Allah, seperti misalnya kita minum khamr atau kita berjudi, itu kan yang dilanggar adalah hak Allah. Itu kemungkinan diampuninya, kalaupun nggak minta ampun, itu lebih tinggi daripada diazabnya. Apalagi kalau minta ampun sudah pasti apa? Diampuni. Tapi kalau hak hamba itu berat, tidak akan pernah diampuni. Tidak akan pernah diampuni sampai dia betul-betul apa? Istihlal. Minta kehalalan. Hak hamba itu berkaitan dengan apa? Kaitannya adalah dengan dibangun di atas apa? Penyelesaian. Harus diselesaikan. Kalau itu harta, maka harus dikembalikan. Kalau itu kehormatan, maka harus dikembalikan. Makanya ngeri. Kalau enggak, nanti ada apa? Hisab dan ada hari pembalasan tadi. Dikisos. Makanya ada nanti dalam naudzubillah, semoga kita tidak termasuk dari golongan itu, ada orang yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan orang muflis. Orang apa? Muflis, orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab apa? Ma laisa lahu malun wala dinarun. Ma laisa lahu dinarun wala dirhamun. Orang yang enggak punya dinar, orang yang enggak punya dirham, orang enggak punya uang, gampangannya. Enggak, itu bukan orang bangkrut. Orang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat apa? Datang dengan pahala sholat yang luar biasa, pahala zakat yang luar biasa, pahala haji yang luar biasa, pahala amalan-amalan yang banyak sekali. Walakin akan tetapi dia memukul orang ini, dia mencaci orang ini, dia merendahkan kehormatan orang itu dan yang lainnya. Akhirnya apa? Diambil apa? Pahalanya tadi diberikan pada orang yang dia pukul, diberikan kepada orang yang dia hartanya diambil, diberikan kepada orang yang kehormatannya dirusak, sampai betul-betul pahalanya yang banyak sekali tadi, dia ahli sholat, ahli ibadah, habis. Berhenti sampai situ? Belum ternyata. Ternyata dia masih apa? Keburukannya dengan hamba ini masih banyak, sehingga apa? Sudah nggak punya pahala, habis pahalanya itu. Orang kan semuanya punya dosa tadi kan, sehingga dosa orang yang dizalimi tadi itu diambil, kemudian dia apa? Timpakan kepada ahli ibadah ini yang membawa apa? Amalan sangat banyak, sehingga yang tadinya dia membawa pahala yang begitu banyak, sekarang dia tinggal apa? Dosa yang begitu banyak. Itu pasti. Itu pasti. Beda dengan apa? Hak Allah tadi, kemungkinan besarnya adalah diampuni. Itu pasti. Makanya hati-hati dengan hak manusia itu. Makanya saya wasiatkan itu bagi orang-orang yang memiliki kepemimpinan, kekuasaan, pengaruh dan yang lainnya, hati-hati, jangan dipakai untuk apa? Menzalimi siapapun. Ngeri sekali. Karena nggak bisa bayangin itu, para pemimpin itu kalau zalim kepada rakyatnya, misalnya menjadi pemimpin Indonesia,
Seandainya dia zalim, ada hak 280 juta, bayangkan coba. Dan itu pasti satu rupiah pun itu pasti dituntut. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu pasti. Ngeri sekali itu. Ngeri sekali. Makanya Rasulullah SAW itu kadang ada sahabat itu dinasihat, kamu jangan jadi pemimpin. Khawatir gak kuat. Makanya seluruh salafus soleh, kalau dia diberikan apa? Amanah kepemimpinan, mereka itu menangis langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Sampai mengucapkan hal itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia siap-siap berhadapan dengan apa? Hak-hak makhluk Allah SWT yang mabniyatun alal musyahah, yang dibangun di atas apa? Penyelesaian. Harus diselesaikan. Tidak ada yang namanya apa? Maaf-maafan di akhirat. Gak ada. Gak ada. Adanya maaf-maafan di dunia. Kalau sampai kita mati, ada satu aja rupiah yang kita hutang, dan orang belum menghalalkan bagi kita, itu pasti dituntut di akhirat. 1 rupiah. Apalagi kalau miliaran, apalagi triliunan, pasti sudah. Dari situ kadang kita juga kalau dizolimi orang, uang kita ditipu, uang kita dikorupsi dan yang lainnya, ya kita doakan seperti itu. Doakan, kalau bisa diampuni. Kalau enggak terima pun, pasti uangnya kembali. Itu pasti kembali, pasti sudah, enggak mungkin enggak. Kalau kita dicaci seperti itu, pasti nanti kembali, pasti sudah. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syarat yang ketiga. Itu dia berlepas diri dari dosa. Kalau dengan Allah cukup tobat, tapi kalau dengan hamba harus diselesaikan dan meminta kehalalan tadi. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut kembali. Betul-betul bertekad. Bukan karena apa? Tidak mampu, bukan. Kemudian yang kelima, tobatnya di waktu yang masih diterimanya tobat. Karena tobat itu ada waktu yang tidak diterima. Seperti kalau apa? Nafas nyawa itu sudah ditenggorokan. Seperti apa? Matahari terbit dari barat, dari arah terbenamnya. Itu sudah tidak diterima tobat. Nah, itu syarat daripada tobat ada 5. Yang pertama adalah tobatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Bersedih atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Yang ketiga apa? Berlepas diri dari dosa yang ia lakukan. Kalau berkaitan dengan Allah cukup tobat. Kalau berkaitan dengan hak hamba harus istihlal, minta kehalalan. Kemudian yang keempat adalah untuk bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima adalah tobatnya di waktu yang diterima. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu sadar dan terakhir jangan menunda tobat, karena kita tidak tahu kapan nafas kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.